Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, pada bab 9 kali ini kita akan membahas tentang menjaga jiwa atau yang disebut dengan hifzu al-nafs. Kami dari kelompok Ba yang beranggotakan Intan Gandini, Janatan Firdausi, Julia Dea, Julia Winadia Syafira, Marsatri, serta Maulia Reza akan membahas tentang Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Jadi, kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatul dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatul sendiri artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi, Al-Kulliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah sering disebut dengan Maqasid Al-Khamsah, yaitu 5 tujuan, dan Al-Daruriyat Al-Khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahat atau al-maslahat. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Hifzu al-nafs, menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia, disebut hifzu al-nafs. Berasal dari gabungan dua kata dari bahasa Arab yang artinya menjaga dan jiwa atau ruh, yang berarti mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. Penjelasan ini dijelaskan Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 32 yang isi bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia, sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang menciderai tubuh orang lain. Termasuk dari menjaga jiwa atau al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Perilaku yang mencerminkan sikap menjaga jiwa atau al-nafs adalah sebagai berikut. 1. Rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan jiwa, harta, dan tenaga. 2. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 3. Tolong-menolong seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. Contoh penerapan menjaga jiwa. 1. Mengenali dan menghindari godaan. 2.
Berlatih menahan diri. 3. Mempertajam kesadaran. 4. Berusaha meningkatkan kualitas diri. 5. Menjaga hubungan dengan Allah. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia. Surah Al-Nafs dapat dilihat dari diterapkannya hukuman qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. Hukum qisas. Hukuman mati dalam hukuman pidana Islam disebut dengan qisas. Secara bahasa, qisas merupakan kata turunan dari qasa, yaqusu, qasasan, yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membahas atau mengambil balasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, qisas berarti pembalasan dendam berupa pembunuhan. Qisas adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukuman yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Adanya ancaman hukuman mati ini seharusnya menjadikan siapapun, individu, masyarakat, bahkan negara harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Perlu juga dipahami bahwa segala upaya, proses, tindakan, atau bahkan kebijakan politik yang menyebabkan secara langsung atau tidak langsung hilangnya nyawa seseorang atau kelompok masyarakat juga dikategorikan sebagai bentuk penghilangan nyawa manusia. Termasuk dalam kategori Hifzu al-Nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas mendukung segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa di dalam hartanya, seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Hal ini merupakan kewajiban baik secara individu maupun kolektif untuk membantu kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menolong orang-orang miskin melalui zakat, infak, sedekah, dan bantuan lainnya. Perlu diingat bahwa semua harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dipergunakan sesuai kehendaknya, termasuk untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.